yaitu 4x4 listrik pertama di Indonesia. Nah, kalian lihat ini baknya. Bak ini bisa mengangkut sampai 2 ton. Gak cuman itu, dia ada 5 drive mode. Halo Sobat Steve, selamat datang di Steve Kanan. Balik lagi bersama gue, Steven. Dan gue lagi sedih. Kenapa? Karena gue merasa gue sebagai user diesel lagi naik parah. Tapi tenang aja Sobat Steve, karena di belakang gue ada pengganti mobil diesel gue, yaitu 4x4 listrik pertama di Indonesia, yaitu GAC Tracker T9 EV. Langsung yuk kita review, let's go! Nah, buat eksterior depannya, ini T9 EV, walaupun dia EV, tapi tetap gagah. Kalian lihat dari grill yang udah honeycomb, dan juga kalau kalian lihat, pasti orang juga tahu kalau mobil ini dari GAC. Kalian lihat nih, GAC gede banget ya Sobat Steve. Kita bisa lihat di sini ada dewel yang, aduh, cakep banget ya. Ini buat mobil double cabin sih menurut gue udah cakep ya. Di sini kita lihat dapat dewel yang udah full LED. Lalu lanjut ke bawah ini, lampu yang sudah LED dan juga bisa dinaikin turunin seperti mobil off-road dan double cabin pada umumnya 0, 1, 2, 3. Nah, kita di sini juga dapat fog lamp. Jadi mobil ini emang kelihatan gagah dan sporty walaupun dia EV. Tapi sayangnya ini kita nggak dapat ya bar, karena ini khusus event bar dan yang ini nggak dapat. Jadi kita bisa lihat ke bawah ini, dari bumper depannya ini juga udah full dove yang udah cukup oke dan juga cukup maco. Sekarang kita lihat si eksterior sampingnya. Let's go. Nah, sekarang kita di eksterior samping. Pasti kalian merasakan ini gagah dan juga lebar banget nih. Dan kita bisa lihat ya, kalau buat first impression gue, ini gagah. Dan yang paling gue suka adalah bannya. Kenapa? Kita lihat di sini. Bannya udah menggunakan MT dari GT Radial dengan tipe ban 265, 60 dan juga ring 18. Dan kita bisa lihat ya di sini velgnya. Seperti honeycomb yang gede dan lebar-lebar gitu. Kalau gue sih suka ya, balik lagi. Dan kita di sini dapat aksen dengan side fan, tapi sayangnya ini masih aksen. Tapi ya itu ya udahlah, itu kan sebagai model aja. Di sini kita bisa lihat spion yang di sini dapat chrome glossy dan juga bawahnya matte dove. Dan kalian lihat ini gede banget. Satu layar full, tapi sayangnya belum ada 360 kamera. Tapi ya nggak apa-apa, karena dia udah kasih berikan sensor kalau mobil di sebelah kita nih, dia langsung muncul sensornya. Jadi ya maksud gua sih oke dong. Sekarang kita lihat yuk, buat tampak samping bagian bawah footstep-nya. Besi. Jadi ya udah, lu gak usah ragu, lu mau naik begini-begini juga aman, karena emang mobil ini ditunjukkan buat mobil komersial ya Sobat Steve. Lanjut di sini kita lihat ya. Kita dapat di sini iron pull bar yang gede banget segini, dan juga kita dapat over fender yang udah made dove. Cakep ya. Sekarang kita lihat ke belakang yuk. Nah, sekarang kita di eksterior belakang. Kalian bisa lihat ini gede, dan gue suka lampu yang bold. Sempat beberapa video gue bilang kan, gue suka banget lampu bold. Nah, di sini kita dapat lampu bold dengan full LED dan juga tengahnya lampu sen. Nah, tapi sayangnya full bar ini hanya untuk event ini, jadi nggak dapat kalau buat dijual ya Sobat Steve. Lalu kita bisa lihat di sini dengan logo 4WD, artinya AWD, dan juga ada tulisan GAC dengan tipe mobil T9 EV. Nah, kalian lihat ini baknya. Bak ini bisa mengangkut sampai 2 ton. Dan juga kalian lihat nih, yang tadi gue udah bilang di depan, ini gede banget, kokoh banget. Nah, tapi sayangnya ada dari apar, dari lampu, dan juga di belakang ini yang kayak honeycomb ini cuman event tambahan doang. Tapi overall udah oke dengan fitur-fitur yang diberikan. Sekarang kita bisa lihat di sini ada kamera mundur dan juga sensor seperti biasa dari kiri sampai kanan. Nah, buat overall dimensi mobil ini adalah dengan panjang 5.330 mm, lebar 1.965 mm, dan juga tinggi 1920 mm. Nah, sekarang kita bakal bahas buat motor listrik ini, T9 EV. Let's go! Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan.
Nah, sekarang kita ngomongin si motor listrik GAC ini T9. Nah, kalau buat powernya itu dapat 290 HP dan juga torsinya 220 Nm, Sobat Setir. Nah, kalau buat baterainya gimana? Buat baterainya bisa sampai 340 km. Tapi pasti casnya lama. Tenang aja. Casnya 20 sampai 80%. Itu cuma 40 menit. Mobil segede ini dan power segede itu. Gila nggak? Nah, sekarang kita bakal bahas si interiornya. Let's go! Nah, sekarang kita udah di interior dan kita bakal bahas row kedua dulu. First impression gue cukup oke dan cukup lega. Dengan tinggi 175 cm, berat 98 kg kita bisa dapat. Legroom 4 jari. Headroomnya juga cukup lumayan. Ini 7 jari dapat headroomnya. Dan gue suka bahan kulitnya. Karena dia udah perforated dan juga bahannya nih kulit. Jadi enak. Nggak cuman itu, walaupun mobil ini emang khusus komersial dan tambang, kalian lihat ada ISOFIX juga. Berarti emang dia benar-benar camp sama keluarga kita ya. Dan di sini kita bisa dapat armrest dengan 2 cup holder. Nggak cuman itu, fiturnya ada juga dapat ventilasi AC, lalu USB-E, Type-C, dan juga port yang AC 220 volt dan juga sampai 150 watt. Cukup oke gak sih? Dan menurut gua buat mobil double cabin komersial udah oke, row 2-nya udah cukup nyaman. Nah, sekarang kita di row ke depan dan ini row pertama. Buat first impression gua, buat kaki udah cukup lega, tangan udah nyampe. Cuman emang nggak terlalu yang PW banget lah. Tapi menurut gue ya udah oke. Dan di sini kursinya karena ini lagi di event di Indo Mobil Expo, jadi ditutup dulu covernya biar lebih aman. Tapi overall harusnya sama si kulit yang belakang. Nah, sekarang kita lihat yuk dashboardnya ini ya dapat sekitar 2 jengkal buat jarak dashboard dari setir sampai ke kaca. Dan nggak cuman itu, kita di sini udah dapat soft touch. Nah, sekarang kita bakal bahas si layarnya. Layarnya seperti biasa udah dapat Apple CarPlay, Android Auto, dan juga kalian bisa kontrol AC dari sini. Udah kayak zaman-zaman sekarang lah ya, mobil-mobil udah canggih deh. Yang paling gue suka ini responsif. Kalian bisa lihat lah, ini udah cukup responsif. Nah, udah enak lah ya. Nah, lanjut di sini kita dapat wireless charging. Nggak cuman itu, dia ada 5 drive mode. Tapi kita nggak bisa atur 4x2 atau 4x4. Jadi kita bisa diaturnya dari drive mode. Drive mode tuh ada apa aja sih? Pertama, ada eco, ada normal, ada sport, ada snow. Nah, di snow ini kalian dapat 4x2, sisanya 4x4. Lalu dan terakhir off-road itu 4x2. Nah, lanjut di sini ada tuas gigi yang diputar doang. Set. Tapi gue nggak berani putar karena kita lagi di event ya. Jadi kita nggak bisa putar. Nah, ini cuma caranya diputar sambil injak rem. Nah, di sini ada electric parking dan juga auto hold. Nggak cuma itu, dapat juga traction control dan juga buat 2 AC ini ya. Nah, di sini kita juga dapat 2 cup holder yang ya oke lah ya, udah dapat 500-600 mili dan juga glove box yang kalian bisa taruh minuman atau makanan yang butuh dingin. Jadi ini cooler dan di dalamnya itu kita bisa gedein atau kecilin suhunya. Cakep ya. Sekarang kita bakal bahas buat si setir mobil ini. Di sini setirnya udah oke dan ini masih tilt manual. Tapi gue nggak terlalu yang suka banget, tapi udah cukup oke. Karena menurut gue ini setirnya agak kecil ya. Kayak menurut gue sayang aja sih, mobil udah gagah, ini kecil, tapi itu nggak apa-apa. Itu balik lagi ke preferensi sobat setir gimana. Nah, untuk instrumen clusternya ini udah full digital dan juga kita udah cukup diberikan banyak informasi dari pintu kebuka sampai depan kita ada mobil apa dan segala macamnya. Tapi ukurannya ini gede, itu sampai 10,5 inch. Cakep banget di mobil. Dan itu dia dari mobil GAC Tracker T9 EV. Dan pasti kalian mikir kan, harganya berapa sih? Harganya cuma 770 juta OTR Jakarta ya. Dan untuk warnanya itu ada 4, dari white, dark gray, gray, dan juga black. Coba menurut kalian gimana buat si mobil ini? Oh iya, jangan lupa buat subscribe, like, komen YouTube kita Setir Kanan. Dan juga kalau sobat setir mau cari mobil bekas harga cerdas, jangan lupa dicek www.setirkanan.co.id.
Nah, jangan lupa juga follow sosmed kita dari Instagram sampai TikTok dengan @setirkanan_official. Gue Steven, see you di next videonya. Salam setir kanan. Ada 5, dari white, dark gray, gray, dan juga black. Itu 4 lagi. Sorry mas, sekali lagi ya.